Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor dari batu bara untuk periode Januari sampai dengan Mei 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kinerjanya dari Januari Mei 2024 tercatat sekitar 12,68 miliar dolar Amerika. Tapi kalau kita sandingkan dengan Januari sampai dengan Mei 2025 terjadi penurunan sekitar 19,1% menjadi 10,226 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi nilai ekspor batu bara. Kemudian untuk volume ekspor batu baranya seperti apa? Seperti yang Anda saksikan juga dari Januari sampai dengan Mei 2024 kita bandingkan dengan tahun 2025. Ini juga mengalami penurunan tapi agak kecil begitu 4,65% dari sekitar 169,99 juta ton menjadi 156,37 juta ton untuk volume ekspor batu bara Januari Mei 2025. Ya, kita beralih ke komoditas besi dan baja seperti apa? Ya, ini dia nilai ekspor besi dan baja di bulan Mei 2025 data dari BPS. Kalau kita bandingkan Mei 2025 kemudian dengan April 2025, pemirsa ini mengalami kenaikan cukup signifikan 20,95% secara bulanan. Sementara kalau kita bandingkan di Mei yang tercatat sekitar 2,8 miliar dolar Amerika, sementara year on year-nya mengalami kenaikan 27,58% atau dari sekitar 2,19 miliar menjadi 2,8 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Mei 2025. Itu dia beberapa data terkait dengan nilai ekspor. Kemudian bagaimana berikutnya kita cermati dari sisi konsumsi. Ya, ini dia konsumsi baja nasional. Dari tahun ke tahun juga nampaknya menunjukkan tren kenaikan ya dari 15 juta ton, 15,5 juta ton. Kemudian proyeksi di tahun 2025 ini bisa mencapai 19,3 juta ton untuk konsumsi baja di dalam negeri. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini. Kembali dengan Mas Fatul kemudian juga Pak Hari. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Hari, apa yang bisa kita cermati dari sisi volume kemudian ekspornya ini juga mengalami tren yang cukup signifikan dalam artian terus mengalami kenaikan. Sementara konsumsi pun di dalam negeri juga mengalami kenaikan nih Pak Hari. Apakah ini menjadi peluang yang sebenarnya juga masih bisa dioptimalkan di samping kita juga melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor? Oke, baik, Mas Pras. Memang kalau kita lihat bahwa secara angka Ya. terdapat kenaikan, ya, dan memang ini kalau boleh dilihat akibat juga bahwa market-market yang Ya. non tradisional itu sudah mulai dirambah oleh anggota-anggota kita, dan juga mereka juga pasar juga mencari alternatif di mana peluang-peluang itu transaksi bisa cukup baik ya. Oke. Dan dari catatan kami itu juga memang negara yang paling banyak naiknya itu adalah Italia, di mana dari nilai ekspor itu melonjak dari 6,4 juta ton ya, itu naik lebih dari 3.000% di kuartal pertama. Kemudian di Timur Tengah yaitu Arab Saudi ya, dari US dollar 1.25 million menjadi 57 juta. Jadi naiknya 4.460%. Kuwait juga begitu, naiknya di 43.000% ya kan, cukup signifikan. Uni Emirat Arab pun juga begitu. Dan ada beberapa di kawasan Afrika seperti Afrika Selatan dan Angola. Itu juga naiknya di atas 1.000% transaksinya. Jadi ini cukup menarik ya, karena boleh dibilang berarti pasar-pasar yang non tradisional itu sudah mulai dirambah oleh anggota-anggota kita. Dan cukup banyak peluang yang ada di Eropa ya juga mulai berdatangan. Kayak kemarin kami juga berdiskusi dengan beberapa anggota kami, salah satunya adalah Krakatau Baja Industri ya. Itu order dari Spanyol dan dari Polandia juga meningkat. Nah, ini memang belum tercatat di BPS, tapi artinya pasar-pasar non tradisional itu yang tadinya didominasi oleh Tiongkok, Taiwan ya, itu sudah bergeser ke wilayah Middle East, kemudian wilayah Eropa dan wilayah Afrika. Demikian Mas Pras.
Baik, itu dia. Kalau dari pertambangan sendiri, Mas Fatul, Anda melihat bagaimana dengan tren yang tadi sudah disampaikan juga untuk ekspor batu bara, tapi ya justru ini ada penurunan ya dari sisi nilai ekspor, kemudian volume juga mengalami penurunan kalau kita sandingkan Januari, Mei 2025 dan 2024 ini. Ya, Mas Pras, memang kalau di batu bara ini pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Oke. dengan tahun 2024. Tadi kalau dari sisi eh, nilai dolarnya, nilai mata uangnya adalah sebesar turun sekitar 20% ya, dari 12 miliar US dollar menjadi 10 miliar US dollar. Ini memang terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah memang turunnya harga komoditas batu bara yang tadi saya sampaikan memang secara year to date dari Januari sampai sekarang ini turun sekitar 20% ya, dari sebelumnya sekitar 60 US dollar untuk ICM 4 menjadi sekitar 40-an US dollar per tonnya. Nah, kemudian juga dari sisi volume ini juga terjadi penurunan. Tadi kalau data yang disampaikan sampai bulan Mei, kalau data terupdate dari Kementerian ESDM untuk dari Januari sampai dengan bulan Juni 2025 ini adalah turun sekitar untuk ekspor sekitar 42 juta ton dari 198 juta ton di tahun 2024 menjadi 155 juta ton di tahun 2025 ini. Dan ini memang tantangan karena adanya penurunan demand dari buyer utama kita, yaitu China dan India. Karena untuk China memang mereka karena ada buyers yang atau seller yang lebih dekat yaitu Rusia dan Mongolia, dengan harga yang sama mereka bisa mendapatkan kalori yang lebih tinggi. Rusia yang sebelumnya di tahun 2024 itu ekspornya sekitar 45 juta ton di semester pertama, sekarang sekitar 60 juta ton. Demikian juga dengan Mongolia yang juga mengalami kenaikan. Dan juga India yang mulai mengalihkan suppliernya dari Afrika Selatan. Dan ini memang menjadi tantangan karena turunnya harga komoditas tersebut. Nah, apabila ke depan ini tentunya strategi dari para eksportir adalah bagaimana bisa mendiversifikasi pasar dari pasar tradisional China dan India, utamanya kita alihkan ke pasar Asia Selatan, yaitu Bangladesh, Sri Lanka, kemudian juga Pakistan, serta negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand yang memiliki kebutuhan batu bara yang cukup tinggi. Ini yang menjadi strategi dari para eksportir pada tahun ini, dan tentunya harapan kita adalah tentunya kita juga mengapresiasi dari Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia yang menerapkan kembali bersama Komisi 12 kebijakan RKAB per tahun. Dan ini diharapkan bisa mengontrol produksi, pada akhirnya juga bisa mengatrol harga secara global. Itu yang kami harapkan karena pada saat ini beberapa eksportir atau tambang ini sudah stop beroperasi, stop operasionalnya karena sudah minus sekitar 2 sampai 8 US dollar per tonnya.